Oke, selamat siang. Jam 1 saya akan mulai ya. Mohon perhatian, saya akan share screen dulu untuk materinya yang sudah saya kirim di WA dan segala macamnya. Nah, rancangan database-nya dulu yang harus Anda perhatikan. Saya ada merancang 3 tabel, di mana sumber asalnya dari tabel mahasiswa dan mata kuliah, lalu kita relasikan, sehingga kita relasikan dengan nilai. Nah, isinya nanti apa? Ya, saya masih terbatas ini ya, karena nilai Anda nanti untuk kombinasinya cukup banyak. Ya. Nah, jadi ini bisa Anda modifikasi. Saya sengaja buat ini supaya Anda tahu nanti bagaimana kelanjutannya. Kemudian pekerjaan Anda setelah membuat ERD ini bagaimana? Nah, nanti perhatikan rancangan tabelnya seperti ini. Ya, tentunya tabelnya bervariasi, isi datanya data Anda nanti ya, kebetulan data bukan tiga lain. Nah, kemudian ini mata kuliah isinya ini, tentu Anda ambil mata kuliah Anda sekarang. Kemudian gabungan dari mahasiswa nomor BP dan kode mata kuliah. Nah, nilainya berkisar 0 sampai 100. Ini komponen nilai baru nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, nanti Anda modifikasi, ada nilai absen, nanti saya suruh dalam berikutnya ya. Nah, kemudian kita desain tabel Microsoft Access-nya bagaimana. Nah, kita terus ini desain tabelnya seperti ini, ya. Seperti ini Anda perhatikan semuanya, sudah nanti juga akan saya demokan. Kemudian buat form sesuai kebutuhan yang dibentuk dalam KRS, LHS, absen peserta kuliah. Nah, jika Anda selesai query, maka mau tes rumus, running query, kemudian baru buat laporan berupa ini. Ya. Nah, selesai hasilnya ini KRS, ini LHS, ya. Nah, ini salah satu contoh absen per mata kuliah. Nah, itu kira-kira yang harus Anda pahami di dalam desain atau rancangannya. Oke, saya akan mulai dengan pembuatan tabelnya. Perhatikan link database. Saya simpan, Anda nanti nyimpannya sesuai folder Anda masing-masing ya. Masing-masing. Saya buat kuliah 12 ya, A3, B3 seperti itu. Oke, nama itu boleh bebas, tidak harus sama dengan saya create. Nah, setelah saya create, ini tabel yang pertama, boleh buat nama tabel dulu, save. Nama tabelnya saya singkat mahasiswa seperti itu. Nah, lalu klik kanan, design view. Nah, ini kita butuh ya, kalau diundang NIM ya kalau nggak salah. Nanti sesuaikan aja. Teks panjang NIM Anda itu 11 apa 10, saya lupa, saya buat 12. Kemudian ini kalau mau kita kombokan, mudah kan nanti buat combo. Lalu cari di sini nama tabelnya. Saya itu lanjut. Nama mahasiswa, teks, lalu ini 30. Kalau mau nambah yang lain silakan aja nanti alamat teks 30. Ya, apalagi tempat lahir. Nah, misalnya data-data yang dibutuhkan ya. Tempat lahir, teks di 30 juga boleh. Tanggal lahir, in the time. Formatnya ambil yang short date saja. Ini date kurung. Ini sudah biasa. Oke, cukup sampai jenis kelamin dan tambah satu lagi. Jenis kelamin 1 mau pakai ini boleh. Value list, lalu ini isinya M, F, nah cukup 2 aja. Oke, selesai yang pertama kita share. Nah, tabel yang kedua, create tabel design, ini untuk kode mata kuliah, kita simpan dulu. Mata kuliah. Nah, ini harus diisi dulu, nggak mau dia. Kode mata kuliah.
teks panjangnya 10 saya buat. Nah, lalu kita simpan. MTK. Yes, sorry. Ini harusnya primary key. Ini delete. Oke, itu yang primary key. Lalu kalau mau pakai combo sama dengan yang tadi, seperti ini, cari nama yang tersedia. Oke, saya lanjut. Biasanya ini nama mata kuliah. Ini 30 lagi saya buat. Kemudian SKS. Kita buat 1 digit. Kemudian lookup. Jadi combo, value list. Kemudian isiannya semester, SKS kan 2 yang paling tinggi. 2, 3, 4, cuma itu pilihannya. Lanjut. Semesteran. Teks 2. Semester kalau ada 3 cuma 6 ya. 8 berarti 1 juga saya buat. Up. Combo. Value. Sorry, salah. Ini ambil, sorry, saya harus ngambil value list. Nah, ini diisi. Semesternya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 8, cukup 8 karena ada 3. Oke, selesai. Ini saya simpan, sudah 2 tabel, seperti keterangan di awal tadi, tolong diperhatikan. Nah, ini bisa kita buat tabel relasinya, yaitu tabel yang ketiga, tabel ini. Nah, ini tadi name, teks 12 ya, kalau nggak salah. Ya, 12, ini 10 ya. Pakai ini juga, supaya mudah, combo. Jadi nama mahasiswa, lanjut. Kode mata kuliah, teks. Tadi 10, kalau nggak salah, cek lagi. Ya, 10. Kemudian combo, ambil mata kuliah. Jadi ngambilnya ya, itu. Nah, nilai tadi nilai tugas. Ini 3 digit. Nilai UTS, ini 3 kelompok aja saya buat dulu. 3. Nilai UAS. X. Ini 3 digit. Oke, ini kita simpan. Save. Ini tabel nilai. Nah, saya okekan, dia ada pertanyaan, jawabannya no. Tidak pakai primary key. Nah, jadi ini yang pakai primary key, yang pakai primary key, di relasi ini tidak pakai primary key. Oke. Oke ya. Ini tadi sudah. Tadi juga sudah. Nah, sekarang ini saya close dulu, close semua. Nah, pembuatan tabel sudah selesai. Tinggal buat ini dulu, relasi. Relasi seperti ini, database tool, relationship, sort, add, close. Nah, ini boleh digeser seperti ini, boleh dibiarkan seperti awal. Seperti ini. Nah, oke. Name ini kita relasikan dengan ini. Sama dengan pelajaran akuntansi juga kan, pastikan one to many, enforce, take. Nah, selesai 1. Yang kedua, kode mata kuliah juga seperti itu. Pastikan ini one to many, ini klik enforce juga, lalu add. Nah, sudah selesai relasinya. Nah, apa pekerjaan kita lagi? Membuat form. Nah, form sesuai dengan kebutuhan. Itu maksudnya apa? Kita butuh form ini dan form ini, termasuk form nilai. Caranya, ini dulu. Mahasiswa dulu, create split form. Ini. Ya, warnanya segala macam dipilih, silakan aja, save. Ini form
data mahasiswa. Oke. Yang kedua, create form. Ini namanya nanti form input data mata kuliah singkat. Oke, sudah selesai dua. Saya close all. Kalau input nilai gimana caranya? Nah, caranya juga sama, create, tapi kita buat create form wizard. Nah, ini diperhatikan cara ini. Ambil tabel mahasiswa dulu, tetapi tidak semuanya, cukup NIM dan nama saja. Kembali ke mata kuliah, ini butuh semuanya kita pindahkan. Ambil di tabel nilai, yang kita ambil nilai tugas dan nilai tiga itu. Next. Oke. Nah, kemudian tabular, boleh tabular. Next. Ini boleh ini. Next. Nah, ini form nilai. Finish. Ya. Nah, data masih kosong. Ini kalau modifikasi, kalau melihat seperti ini tidak bagus karena ini terlalu besar. Ini masih bisa disingkat. Ini apalagi masih kecil. Ini juga masih kecil. Nah, ini sudah kita save ini. Close. Nah, selesai. Nah, lalu kita ngisi data mahasiswa, form input data mahasiswa. Anissa Salsabila, BP berapa Anissa? Suaranya dibuka. BP 1900, Pak. Terus? 52 20 20 71. 20 71. Iya, Pak. 71. Anissa Salsabila. Alamat mana? Padang aja ya, saya singkat cepat ya, saya mau cepat. Tempat lahir Padang apa luar Padang? Di luar Padang, Pak. Mana? Di Batam. Sekarang Anda di Batam nih? Enggak, Pak. Di rumah. Padang. Iya, di Padang. Tahun lahir ini aja biar cepat. Jenis kelamin F. Oke, saya kalau mau lanjut di sini lanjutnya. Nah, masukkan data yang kedua misalnya Sauki, BP kamu berapa Sauki? Sauki Hidayat, BP kamu berapa? BP kamu berapa? 1900. Berapa? 1900. 16. 19, Pak. 00 522 522 063. 063. Duanya kelebihan satu, nak, Pak. Sama Sauki Hidayat. Tamat Padang ya, saya buat biar cepat. Tempat lahir Padang juga. Bukit Tinggi, Pak. Tanggal lahir itu aja, jenis kelamin M. Cukup dua aja, nanti Anda yang menambah data lebih banyak. Lanjutkan di sini. Kemudian form input mata kuliah. Ya, ini apa namanya? Karena kode tidak hafal, nanti saya buat aja S61. Ya enggak? Nah, DBMS itu kodenya bebas saja, nama mata kuliah. Saya lupa nama mata kuliah Anda, Database Management System atau SMBD, apa namanya? Apa namanya, Anissa? Sistem Manajemen Database, Pak, SMDB. SMDB. Nah, ini SMDB. SKS-nya 3, semesternya 6 sekarang ya. Semester berapa? 4. Semester berapa mata kuliahnya? 4, Pak. 4, Pak. Ya. 4 ya, 4 sudah. Nah, saya lanjut contoh mata kuliah lain S62. Apa mata kuliah lain, Anissa? Saya nggak hafal. Yang jalan sekarang. Akuntansi pemerintahan, Pak. Akuntansi PEM. Seperti itu ya. Akuntansi PEM. SKS
3 saya rata-ratakan, semester 4 ya, cukup 2 aja dulu pembanding, saya close all lagi. Nah, sekarang gimana cara menginput nilai? Ya, dan input nilai kita harus pastikan relasi dulu seperti ini. Ambil di sini dulu. Kalau enggak, bisa nanti. Ini. Nah, seorang mahasiswa ada 2 mata kuliah ya. Kalau ada 8, ya 8 nanti. Ini juga. Nah, itu. Oke, ini sudah selesai. Kalau mau ngisi nilai gimana? Form input nilai. Di tabel. Benar ya? Form nilai. Nah, itu. Sekarang, ini tadi kebetulan yang pertama BP yang terkecil nih ya, Saukiah jadinya. Nilai itu, saya nilai tugas 80. UTS 67. Ini 75 atau 6. Ini 77, 80, 50. Next ini lagi. Oh, sorry. So, yang kedua lagi ya. Yang pertama tadi ini. Oh, no. Mana dia? Mau cepat aja. Isi nilai tadi yang pertama. Ini bisa diisi di tabel juga ya. Kalau mau terdesak saya seperti itu aja. Ya, jangan marah nilainya terlalu rendah, membedakan angka nanti ini. Oke, cukup. Nah, berarti untuk pengisian seluruh tabel sudah ada isinya. Nih, tabel mahasiswa sudah, tabel mata kuliah sudah, tabel nilai juga sudah. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau buat query KRS. Caranya gimana? Create, query, sorot semua, add, close. Nah, saya ngambil dari mana dulu? Nomor BP, nama, ini mata kuliah ambil semua. Nah, ini untuk KRS, berarti sudah lengkap. Nah, saya simpan. Query KRS. Saya simpan ini. Saya run. Nah, keluar seperti ini. Belum terkelompokkan. Ya. Nah, bagaimana untuk kelompokannya? Kita buat laporannya. Laporannya create report wizard, ambil query, pindahkan semua, next, itu biar aja seperti itu, next, biarin aja ya, next, outline, next, ini boleh Anda pilih sesuai kebutuhan, next, ini laporan KRS, finish. Nah, ini sudah ada 2. Nah, tergantung Anda nanti mau pakai garis pembatas tabel, jadi tampil yang pakai tabel. Nah, seperti itu. Ya. Simpan. Lalu total SKS per mahasiswa gimana caranya? Klik design view. Nah, ambil di sini text box, letakkan di sini. Nah, ini dibuat sama dengan sum buka kurung bulat ya, nanti kurung petak lagi. SKS balas. Nah, ini total KRS. Nah, kalau Anda mau nambah dosen PA-nya dan segala macamnya, nanti Anda buat label. Nah, contoh aja nih, dosen PA di sini misalnya, dosen PA, label. Nah, seperti itu. Oke, warna silakan aja nanti. Close, save dulu, close. Ya, ini. Nah, ini dia. Nah, kebetulan ini di bawah harusnya per mahasiswa ada ini. Ya, enggak apa-apa.
ini, berarti ini secara keseluruhan nih harusnya per orang. Saya ulang untuk buat query-nya lagi ya. Query-nya harus saya mainkan di sini. Berarti lagi saya harus membuat ini. Lihat, kalau itu boleh juga. Ini nanti kita bedakan. Kalau yang tadi contoh saya itu per keseluruhan, dia maunya per mahasiswa. Jadi ini saya buat total, di ujung group by ambil sum, save, run. Nah, pilihnya nanti akan seperti ini. Ya. Lalu laporan KRS-nya kita buat kembali, report, pilih KRS sudah, pindahin lagi, next. Nah, ini berdasarkan, sorry, mau dia harusnya berjenjang ya. Terus, report wizard, pilih KRS sudah, next. Nah, seperti itu, next. Dia minta summary option, KS di total. Nah, kemudian next, outline, next. Boleh itu aja sementara dulu. Laporan KRS. Oke, ditimpa. Karena nama yang sama dia ditimpa. Tidak apa salah, jadi tahu salahnya. Oke. Ini per mahasiswa kita total, kita mainkan ini layout desainnya. Nah, per nama dibuang aja, per nama. Nah, ini dirapatkan. Sudah itu dibuat per ini. Ini kalau mau dipakai silakan, kalau enggak ditangkan itu ada masalah. Dirapatkan. Ini di sini, ini per mahasiswanya nanti. Total KRS. Ini. Nah, kalau mau ini dosen PA, buat lagi. Dosen PA. Kalau mau kelas ya. Ini. Nah. Oke, kita save, kita lihat laporannya. Nah, ini dia tulisan PA. Tulisan PA per ini. Kalau mau per garis, buat lagi desainnya. Kajian dapur. Desain. Nah, ini dia, hilang warnanya, nanti kasih warna. Oke, cukup jelas untuk KRS. Berikut, mau nilai lagi. Hasilnya MHS, KHS, kiri, disorot semua lagi. Nah, apa yang kita ambil? Nah, ini butuh. Ini juga butuh semuanya. Saya rapatkan. Saya kelihatan nanti. Nah, ini nilai yang diambil ini dan ini. Oke. Nah, sekarang apa yang kita cari? Nah, bobot 3 nilai ini berapa? Sekarang saya main potong aja dulu ya nilai tugas. Saya suka memberi nilai tugas itu tinggi, 40 dan ini 30-30. Rumus yang kita buat seperti ini. Nah, ini saya ambil, saya komakan, ambil aja gerak cepat seperti ini. Nah, ini saya kopikan. Nah, nilai tugas ini saya kali 0,40 tambah kali 0,30 tambah kali
0,30 as nilai angka NA saya bukan save. Ini query di Unan LHS namanya ya, gambaran studi. Oke, saya save sudah, saya run hasilnya ini. Oke, nah nilai abjadnya apa? Nah, nilai abjad mencarinya seperti ini. Pakai rumus kembali, IE buka kurung, NA besar sama. Ini kriteria nilai, nanti Anda perhatikan ya, kriteria ini banyak pula batasannya. Saya buat 8. Saya ragu sekarang batasan nilai di A di Unan itu sudah banyak perubahan ya. 80 sudah 81 A plus ya. A saja. Nah, kemudian untuk amin itu besar dari 75 kalau nggak salah. Tuh. Untuk B plus itu 70. Untuk B saja halo Pak, aku sedang belajar Pak, betul Pak. Oh ya Pak. Ini 65 lagi. Jadi nilai atas sudah di batasnya sudah seperti itu kalau nggak salah. 60. Nah, lalu untuk C C 55 untuk D 50 untuk E saya buat bukan besar tapi kecil dari 49 untuk kurungnya sebanyak yang dibuka 1 2 3 4 5 6 lebih itu kurang ya. Kita tes saja save run. Yang kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 dari save run. Nah, ada 8. Oke, ini dia. Nah, saya perbaiki, itu belum selesai. As NH, nilai huruf. Nah, itu dia. Ya, itu mencari untuk yang LHS dalam bentuk query. Nah, lalu untuk mencari reportnya, termasuk report. Nah, ini mau dipakai semuanya boleh, mau enggak boleh. Saya masukkan dulu semua. Tapi yang saya pulangkan ini nilai tugas, nilai tugas enggak. Next. Nah, ini sudah. Next. Mungkin biarin aja next sampai optionnya. Kan NA sampai option harusnya. Yang di total itu
Oh, ada satu lagi yang kita cari, tapi nah, bobot nilai ini saya nggak hafal nih. Ini saya harus copy lagi dari sini. S, jadi saya buat A, bobotnya berapa. Salah, bukan A. Jika NH sama dengan A saja, maka pengalinya 4 kali SKS. Mana SKS ini? Bukti S, koma, S ini amin lagi, pengalinya 3,5. Setengah untuk B plus, pengalinya 3, untuk B saja, jadi B plus ya. B plus ini B saja, pengalinya 275, sementara satu lagi untuk B min, pengalinya 2,5. Saya cukupkan sampai di B aja, nanti Anda lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, as, bobot. Oke, saya save, run. Nah, ini D tidak keluar, nanti Anda melanjutkan ya. Anda modifikasi D berapa Andanya. Saya contoh saja. Oke, saya save sudah. Create report wizard. Kita mainkan seperti ini. Saya pulangkan ini lagi. Mana dia yang di name nama. Nah, sambil option cukup bobot saja. Next, outline. Nah, ini pathway apa? Next. Laporan LHS. Finish. Nah, diperhatikan. Kalau mau pakai yang tadi lagi ini, nah, sekarang saya save ini dulu. Apa yang mau kita rubah? Diperhatikan di sini. Nah, per nama kita buang. Per WP aja cukup. Nah, sekarang ini sudah. Sudah ini saya rapatkan. Ini bobot. Ini saya turunkan. Kita harus cari ini total ya. Total SKS dan bobot. Lalu saya harus buat label, ambil ini untuk rumus sama dengan sum SKS itu ini teks ini boleh dihilangkan.
Ini sudah tinggal merapi-rapikan. Oke. Nah, cari IPK gimana? IPK. Nah, ini rumusnya apa? Tentunya sama dengan sum bobot dibagi sum SKS. Tuh, jangan salah. Oke. Mau kita lihat hasilnya. Nah, ini dia IPK masing-masingnya. Oke. Nah, bisa, tidak bisa, Anda harus coba nanti. Jelas ini. Oke, ini nama semacam sudah. Oke, nanti Anda isi yang lengkap datanya. Selesai. Nah, lanjut. Satu lagi yang harus Anda perhatikan, cara membuat absen per mata kuliah. Create query dulu. Syarat add class. Kita mau mengambil absen mata kuliah. Sekarang nama itu share query absen mata kuliah, saya singkat. Nah, itu baru saya share post create report wizard. Ini query absen mata kuliah, saya pindahkan semua, next. Ini tetap di atas, saya next-kan saja. Kemudian next saja lagi, next. Outline, next. Ya, bukan outline. Ya, outline, next. Next, ini absen per mata kuliah. Oke. Sekarang ini hasilnya, tetapi ini belum ada garisnya. Kalau mau pakai garis-garis ya seperti ini. Oke. Nah, ini kecil gimana, nanti bisa di-setel. Kita setel ke sini. Nah, oke, Anda pahami? Di mata kuliah ini 2 mahasiswa. Nanti kalau Anda isi mahasiswa sebanyak Anda ada yang dalam kelas, sebanyak mata kuliahnya 9 atau 8 atau 10, ya dia akan bervariasi. Oke, ini harus Anda pahami. Jadi nanti dengan kacau. Nah, ini harus Anda pahami. Ya, ini juga bisa dilakukan. Oke, itu dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini? Buka layar semuanya. Halo, ada pertanyaan? Jangan tidur, Anda kuliah nih. Buka kamera semua, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Nah, catatan saya tolong diperhatikan. Nanti kerja Anda membuat bobot nilainya berbeda lagi ya. Bobot nilai itu tadi baru 3. Nanti saya masukkan di WA Anda sekarang. Mencari nilai akhir
Nanti Anda rubah. Absen 5%, kemudian nilai tugas 1, 20%, nilai tugas 2, 20%, nilai praktikum 20%, nilai UTS 15%, nilai UAS 20%. Nah, itu jadi nilai akhir. Nilai huruf bisa yang tadi ya, nilai huruf masih pakai yang tadi. Kemudian bobot tadi belum lengkap, mohon dilengkapi. Data mahasiswa sebanyak jumlah mahasiswa di kelas dan mata kuliah sesuai yang Anda ambil semester 3 dan 4. Artinya apa? KRS untuk semester 4 dan LHS untuk semester 3. Nah, Anda harus paham maksudnya. Puas dengan salah. Oke. Itu pekerjaan Anda. Ada pertanyaan? Silakan. Dia di WA nanti ketentuan saya ya. Kalau nggak terpenuhi nanti ya saya cek lagi. Anda paham maksudnya nanti di WA ya. Ada pertanyaan enggak ini? Muhyiddin Al-Fajri, kamu dulu sangat serius sekali. Ini sekarang masih serius enggak nih? Karena kamu kemarin yang bantu saya satu kesalahan saya yang fatal juga. Muhyiddin, masih bisa nih? Masih, Pak. Oke. Jenira Fakhira, udah ngerti enggak? Ada, Pak. Ya, kerjakan maksud saya tadi ya, sesuaikan dengan instruksi yang di WA. Kirimnya hari ini sampai habis jam ini. Oke, siap? Nggak ada pertanyaan? Karena kalau enggak saya akan akhiri karena mungkin Zoom ini saya mainkan nanti 10 menit. Setelah itu saya kirim link YouTube. Hasil PBM ini juga akan saya kirim di WA Group. Ada pertanyaan lagi? Isi absen di e-learn dan di Bitly. Cukup? Halo, cukup? Cukup, Pak. Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya akan ending. Selamat mengerjakan.